فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih pada pengesaan Rabb semesta alam. Sebuah tulisan milik Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafizahullah ta'ala. Kita juga bukunya, materinya Tauhid. Dan kita masih berada pada bab yang sama tentang asyirku billah, akbarud dzunub wa 'azamul athar. Judul yang berbunyi tentang menyekutukan Allah atau syirik kepada Allah adalah dosa yang paling buruk, kesalahan yang paling besar. Dan kita akan masuk judul atau kita akan ambil hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebelumnya Al-Wahid ba'dal mi'ah, yang ke-201, hadis yang ke-201. Qala Imam Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmatinya, Muhammad bin Ismail. Qala haddatsana Musaddad bin Musarhad. Musaddad adalah laqab atau julukan, wailah namanya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz. Abdul Malik bin Abdul Aziz. Kunyanya Abul Hasan Al-Basri. Musaddad adalah julukan, namanya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz, kunyanya adalah Abul Hasan Al-Basri. Qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, masyhur dengan Ismail bin Ulayyah. Abu Bishr dari Basra. Qala akhbarana Abu Hayyan At-Taimi. Abu Hayyan namanya Yahya bin Sa'id At-Taimi, masyhur dengan kunya. Thiqatun 'abid. An Abi Zur'a, imam. Abu Zur'a bin Amr bin Jarir bin Abdullah Al-Bajali, namanya Haram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Hadisnya Abu Hurairah riwayat Imam Muslim atau riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang masyhur dengan hadis Jibril, datang dari Umar, riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam baharzan yawman linnas. Dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tampil di hadapan umat manusia. Fa'atahu Jibril faqala. Kemudian datang kepada beliau malaikat Jibril, lalu berkata, di riwayat Muslim dari sahabat Umar tidak menceritakan pertama kali bahwasanya dia adalah Jibril yang datang dalam wujud manusia, laki-laki dengan sifat-sifatnya disebutkan dalam hadis tersebut. Datang kepada beliau malaikat Jibril lalu berkata, "Mal iman?" Apa itu iman? Iman yang paling duluan disebutkan. Hadisnya Umar, Islam lebih duluan. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bi liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'tsih. Ada takdim dan takhir di sini.
Ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan. Iman adalah engkau beriman kepada Allah. Mana iman? Tasdik, percaya, membenarkan. Engkau percaya kepada Allah atau membenarkan, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, pertemuan dengannya di hari kiamat, kepada Rasul-Rasulnya, serta beriman kepada hari kebangkitan. Di sini tidak disebutkan perkara qadar atau takdir, namun bagian daripada rukun iman. Lanjut hadisnya, qala mal Islam. Apa itu Islam? Qala kata beliau, al-Islam an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'addiyaz zakata al-mafruḍata wa tasuma Ramadan. Itu disebutkan haji. Itu disebutkan haji di sini. Islam adalah engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat yang wajib, serta berpuasa pada bulan Ramadan. Hanya 4 yang disebutkan di sini. Tauhid, ungkapan tentang la ilaha illallah, salat, zakat, puasa. Haji tidak disebutkan. Qala mal ihsan, kata beliau lagi, kata malaikat Jibril lagi, apa itu ihsan? Tingkatan ketiga dalam agama. Qala anta ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, namun apabila engkau tidak melihatnya, maka dia tentunya melihat engkau. Ya Allah Maha melihat. Mana ihsan adalah muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan keempat dari malaikat Jibril, qala mata sa'ah, kapankah tegak hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kapankah tegak hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahasanya orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kalau orang yang bertanya yang engkau tidak tahu, sama, yang ditanya juga tidak tahu. Karena rahasia tentang hari kiamat kapan terjadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Salah satu perkara gaib yang wajib kita imani terjadinya, namun kapan terjadinya, kapan Allah yang lebih tahu. Wa sa'ukhbiruka an asyratiha. Namun aku akan memberitahukan engkau tentang tanda-tandanya. Asyarat alamat. Idza waladatil amatu rabbaha. Yang pertama adalah apabila seorang budak wanita melahirkan majikannya sendiri. Wa idza tatawala ru'atul iblil buhmu fil bunyan. Apabila para penggembala unta, para peternak, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, disitulah akan tegak hari kiamat. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Demikian juga pada 5 perkara yang hanya Allah yang bisa mengetahuinya, yang lainnya tidak. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ini sebagai tambahan landasan hukum dari ucapan beliau sandarkan kepada Al-Qur'an. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Al-ayat. Baca selengkapnya 5 perkara gaib dalam ayat pada surat Luqman. Wa yanzilul ghaith menurunkan hujan, wa ya'lamu ma fil arham, apa yang ada dalam perut rahim ibu. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Satu jiwa tidak mengetahui di mana apa yang akan dia perbuat esok harinya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Satu jiwa pula tidak mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Tsumma adbara. Kemudian orang tersebut pergi. Ini si penanya menanyakan beberapa perkara: iman, Islam, ihsan, hari kiamat. Orang itu pergi, faqala ruddu, falam yaraw syai'an.
Kemudian Nabi SAW katakan, kembalikan dia, kejar dia, panggil dia kembali. Ternyata mereka tidak menjumpai siapapun. Faqala hadza Jibril jaa'a yu'allimun nasa dinahum. Di akhir hadis kata Nabi SAW, dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian, atau namanya datang kepada umat manusia mengajarkan agama mereka. Titik sampai sini kata Syekh Abu Amr, rawahu Muslim. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana di dalamnya disebutkan tentang perkara Islam yang ditafsirkan oleh Nabi SAW adalah dengan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun yang paling inti dari hadis ini berkaitan dengan judul bab, dari sisi tersebut Islam ditafsirkan oleh beliau, anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi judul bab menerangkan bahwasanya dosa kesyirikan adalah dosa yang paling buruk, kejelekan yang paling parah, kesalahan yang paling besar, agung. Dari sini kesyirikan disandingkan dengan tauhid, yang mana tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan kesyirikan berarti melanggar hak Allah, dan itu termasuk kejelekan, keburukan. Nah, sebagaimana para ulama mengatakan bahwasanya tauhid adalah sebaik-baik kebaikan, a'zamu al-hasanah, sebesar-besar kebaikan. Di sisi lain, lawan katanya tauhid adalah syirik, seburuk-buruk kejelekan. Di bagian awal judul bab ini, sang penulis telah bawakan kepada kita tentang alasan-alasan kenapa dikatakan dosa yang paling buruk, termasuk adalah membinasakan, merampas hak Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni, terancam untuk masuk kekal ke dalam neraka, tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Amalan kesyirikan akan menghapus amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Dan termasuk di sini berkaitan dengan hadis ini adalah dia melanggar Islam, tauhid melanggar Islam. Islam dituntut untuk tauhid. Nah, sedangkan orang melakukan kesyirikan berarti dia menggugurkan tauhidnya dia. Waliyadzubillah. Artinya tidak ada keislaman bagi dia. Nah, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Berkata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, As-sani ba'dal mi'atain, hadis yang ke-202. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim, semoga Allah merahmatinya, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Qala haddatsani Abu Ghassan Al-Misma'i Al-Basri, dari Basra dan istiqomah, masyhur dengan kunyah namanya adalah Malik bin Abdul Wahid. Wa Muhammad bin Al-Musanna, orang kedua yang meriwayatkan atau namanya Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Musanna, punyanya Abu Musa Al-Anazi, thiqah. Wa Muhammad bin Bashar bin Utsman, dijuluki dengan Bundar, maknanya waslun ilm. Muhammad bin Bashar, punyanya Abu Bakar. Jadi ketiga ini adalah guru Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari ketiga guru ini. Abu Ghassan namanya Malik bin Abdul Wahid, Muhammad bin Musanna, punyanya adalah Abu Musa Al-Anazi, Muhammad bin Bashar, Abu Bakar Al-Basri, dijuluki dengan Bundar atau Bundar. Walafdhu li Abi Ghassan wa Ibn Musanna qala, dan lafaz hadis ini karena ada perbedaan antara lafaz hadis dan tiga guru Imam Muslim tersebut, riwayat yang berbeda. Namun Imam Muslim mengatakan bahwasanya hadis yang dibawakan di sini adalah lafaznya Abu Ghassan Malik bin Abdul Wahid dan juga lafaznya Ibnu Musanna, Muhammad bin Musanna, Abu Musa. Qala katanya berkata hadatsana Mu'ad bin Hisham Ad-Dustuwai. Nah, Mu'ad bin Hisham Ad-Dustuwai.
Qala haddatsani abi. Berarti ini adalah Nam Hisham bin Sumbur ad-Dustuwai. An Qatadah As-Sadusi Abul Khattab, An Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, An Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu anhu, sahabat. Nah, Iyad bin Himar al-Mujashi'i. Semoga Allah Ta'ala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin fi khutbatihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata di salah satu khutbah beliau pada suatu hari. Khutbah yang agung di sini kita akan baca yang dari sahabat Iyad bin Himar al-Mujashi'i. Beliau berkata pada salah satu khutbah beliau, "Ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma allamani yaumi hadza." Terjemahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah bahwasanya Rabbku memerintahkan aku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak mengetahui." Apa yang kalian tidak mengetahui? Dari apa yang diajarkan, dari apa yang diajarkan kepadaku pada hariku ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu, sebagaimana Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini adalah wahyu yang Allah ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau tersebut adalah kullu malin nahaltuhu abdan halalun. Semua harta yang aku anugerahkan kepada hamba, maka itu adalah halal. Halal pada konteks yang halal, dikecualikan di dalamnya perkara yang haram, dan itu dibagi menjadi dua: haram secara zat, mau dialihkan kemanapun tetap dia haram, seperti daging babi, daging anjing. Atau haram secara sifat, meskipun zatnya halal tapi terdapat unsur-unsur keharaman, seperti merampas hak orang lain, riba, dan semisalnya. Namun hukum asalnya adalah halal. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dia yang telah menciptakan kepada kalian apa yang ada di permukaan bumi seluruhnya, diperuntukkan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Lanjut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni," adalah kata Allah. Hadis qudsi. "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum," dan aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan bersih suci seluruhnya. Ini pengikraran tentang fitrah. Bagaimana fitrah? Jadi maksudnya fitrah adalah seluruhnya meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta mereka. Wa in akhadha rabbuka min bani adam min dhuhrihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kata Allah di sini, aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan bersih, suci seluruhnya, fitrah. Namun, wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Hanya saja syaitan datang kepada mereka, para syaitan datang kepada mereka yang mentergelincirkan mereka dari agama mereka. Jadi ini ya, salah satu sebab seseorang itu menyimpang dari fitrah adalah syaitan. Allah menciptakan seluruh umat manusia dalam keadaan fitrah. Karena dia keluar dari fitrah tersebut karena syaitan yang memalingkannya, membuat dia menjadi sesat, jauh dari agama. Kata Allah lagi pada hadis ini, "Wa haramtu 'alaihim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana." Syaitan mengharamkan kepada mereka apa yang aku halalkan bagi mereka. Jadi mereka menyelisihi agama Allah. Allah mengatakan halal, syaitan mengatakan haram, atau kebalikannya. Allah mengatakan haram, syaitan mengatakan halal. Ini perkara yang dilarang. Dan sesungguhnya mereka yang syaitan mendatangi manusia atau memerintahkan mereka untuk menyekutukanku yang aku tidak turunkan bukti argumen tentangnya.
Dan ini potongan hadis yang berkaitan dengan judul bab, bahwasanya kesyirikan terjadi oleh ulah syaitan. Hukum asal manusia diciptakan di atas fitrah, artinya mentauhidkan Allah. Siapa yang mengelingkan mereka? Syaitan. Jadi buruknya kesyirikan berdasarkan hadis ini bahwasanya syaitanlah yang mengajak manusia untuk melakukan kesyirikan. Yang kesyirikan tersebut Allah tidak turunkan hujjah tentangnya. Wa inna Allah nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajrahum illa baqaya min ahli al-kitab. Dan sungguh Allah memperhatikan kepada penduduk bumi. Allah pun membenci mereka, baik itu orang Arab ataupun orang ajamnya, kecuali sekelompok kecil dari kalangan ahlul kitab. Waktu itu ahlul kitab yang masih konsistensi di atas ajaran Nabi mereka, Nabi Musa, Nabi Isa adalah orang pilihan Allah. Adapun yang lain termasuk bangsa Arab adalah Allah membenci mereka. Famaqatahum. Maqat artinya dari al-mut. Allah melihat kepada penduduk bumi yang ternyata terjadi di kalangan penduduk bumi kesyirikan. Kecuali segelintir kecil dari kalangan ahlul kitab. Wa qala innama ba'astuka li abtaliyaka wa abtaliya bika. Kemudian kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saja aku mengutus engkau dengan tujuan untuk menguji engkau atau menguji orang lain dengan perantara engkau. Jadi Nabi SAW diuji sekaligus Nabi SAW juga adalah ujian dari Allah. Ujian dari Allah di sini artinya adalah akan ditanya oleh para malaikat di alam kubur. Salah satu dari pertanyaan yang berbunyi, man nabiyyu, siapa nabi engkau? Nah, harus bisa menjawab pertanyaan ini. Tidak bisa menjawab celaka, menjawab dengan keliru atau salah juga celaka. Jawab dengan tepat. Nabi wa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzaltu alayka kitaban la yagsiluhu al-ma' taqra'uhu na'imun wa yaqdhan. Dan aku menurunkan kepada engkau satu kitab yang tidak bisa dilenyapkan dengan cucian air. Bisa membacanya orang yang tidur dan juga yang terjaga. Ini perinciannya bahwasanya tidak bisa dicuci dengan air. Bukan apa yang ada di mushaf Al-Quran yang terdapat terletak di antara dua sampul Al-Quran. Karena yang itu bisa disentuh oleh air. Namun yang dimaksud dengan tidak tersentuh oleh air artinya apa yang ada di dalam dada-dada para penghafalnya. Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan di masing-masing umat ada para penghafal Al-Quran yang dengan perantara mereka itu Allah jadikan sebagai penjaga, tetap terjaga Al-Quran Al-Karim. Ditambahkan lagi keterangan tambahan bahwasanya orang yang sudah menghafal dia bisa membacanya dalam keadaan tidur ataupun terbangun. Artinya, seandainya pun dia tidur ada Al-Quran di dalam dadanya. Ini keutamaan tentang menghafal ayat suci Al-Quran. Karena kemanapun kita pergi, Al-Quran bersama kita, di dalam dada kita, di hafalan kita. Seandainya tidak ada mushaf Al-Quran yang ikut bersama kita, tapi ada di dalam dada kita. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya man ja'ala al-Qur'ana fi qalbihi faqad ja'ala an-nubuwwata fihi. Barang siapa menjadikan Al-Quran di dalam dirinya berarti dia telah menjadikan kenabian pada dirinya dengan makna. Lanjut lagi kata Allah Subhanahu wa taala dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna Allah amarani an uharrika Quraisyan, fa qultu rabbi idan yaslabu rasi fayad'uhu khubzatan." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membinasakan kaum Quraisy. Dan aku katakan, wahai Rabbku, niscaya yang terjadi adalah mereka akan memecahkan kepalaku. Dibikin ibaratnya seperti roti, digeprek, digepeng dengan batu. Namun itu perintah dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membinasakan musuh, khususnya di sini adalah Quraisy. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, istakhrijuhum kama istakhrajuka. Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istakhrijuhum kama istakhrajuka wabzuhum nubzik wa anfiq fasatunfiqu alayka.
Usirlah mereka bagaimana mereka mengusir engkau, perangilah mereka dan kami akan bantu peperangan engkau. Berinfaklah, kami pun akan berinfak kepada engkau yang mendermakan harta engkau di jalan Allah. Allah akan balas dengan yang serupa. Wab'ath jaysan tab'ath khamsan mislahu wa qatil biman ata'aka man asaka. Utuslah pasukan perang, kami akan utus bersama engkau 5 kali lipat semisalnya. Wab'ath jaysan nab'ath khamsatan mislahu. Kirimlah pasukan, kami akan kirim bersamanya 5 pasukan yang semisalnya, ibadah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala berupa mereka. Serta perangilah orang-orang yang tidak taat kepada engkau dengan perantaraan orang yang taat kepada engkau. Jadi sini ajakan untuk mengajak ahlul ta'ah, orang yang taat kepada Nabi SAW, untuk ikut dalam berperang. Yang diperangi adalah orang-orang yang tidak taat. Qala wa ahlul jannati thalatha. Potongan ayat tadi sini juga. Dan penduduk surga itu ada 3 macam. Diperinci oleh beliau. Dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Yang pertama adalah pemilik kejayaan, dia adil, suka menderma serta diberi taufik. Ini penduduk surga, salah satu di antara penduduk surga. Dia pemimpin dan dia adalah adil. Kemudian sering mendermakan hartanya dan juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penduduk surga. Wa rajulun rahimun rafiqul qalbi li kulli dhi qurba wa muslimin. Nah, orang yang kedua adalah seorang yang dia penyayang, hatinya lembut kepada setiap orang yang dekat dan juga pada setiap kaum muslimin. Hati yang lembut adalah penduduk surga. Masalah hadis ini. Nah, orang yang penyayang, memiliki hati yang lembut, selalu dekat kepada sesama, apalagi kaum muslimun. Wa afikum fikum taba'an la yabtaguna ahlan wala mala. Atau sebelumnya. Nah, wa afikum muta'affifun dzu iyal. Yang ketiga dari penduduk surga adalah orang yang menjaga harga dirinya dan dia tidak meminta-minta, padahal dia memiliki keluarga yang butuh dengan nafkahnya. Jadi termasuk ketika seseorang diuji oleh Allah dengan sedikitnya ekonomi, kemudian dia bersabar, tidak meminta apa yang ada di tangan manusia, dia bersabar, artinya mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dalam keadaan dia mampu, ketika suami dalam keadaan dia butuh, dia punya beberapa anggota keluarga, itu juga termasuk penduduk surga. Terakhir, kalau ahlun nari khamsatun, sedangkan penduduk neraka ada 5 jenis orang. Penduduk surga 3, penduduk neraka 5. Diperinci oleh beliau, ad-dhaiful ladzi la zabra lahu alladzina hum fikum taba'an la yabtaguna ahlan wala mala. Yang pertama adalah orang yang lemah, tidak punya kekuatan. Orang-orang ada di antara kalian hanya sekadar pengikut. Wal kha'in alladzi la yakhfa lahu tama'un. Yang kedua adalah penduduk neraka, di antara 5 penduduk neraka. Yang kedua adalah pengkhianat dan tidak tertutupi dari kalian ketamakan dia. Nampak sekali, jelas sekali. Nah, entah dari sisi ilmu atau tidak punya ilmu atau ambisi terhadap dunia, toh sama semakna. Pengkhianat. Wa indaqqa. Nah, wa indaqqa illa khana. Artinya berarti pengkhianat. Pengkhianat yang tidak tersembunyi pengkhianatannya nampak oleh orang. Wa rajul la yusbihu wa la yusi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Penduduk neraka yang lain yang kelima kali ini adalah, dan seseorang yang tidak masuk di pagi ataupun sore hari kecuali dia akan mencurangi engkau, baik itu keluarga ataupun harta engkau.
Waliyadillah. Ternyata ada orang yang seperti itu, selalu mengganggu, mengusik ketenteraman kaum muslimin pagi dan petang. Menunjukkan bahwasanya orang ini terlampau jauh dalam mengganggu kaum muslimin. Jadi sampai di sini hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang lumayan panjang dari sahabat Iyad bin Himar al-Mujashi'i. Salah satu lafaz dalam hadis ini menyebutkan tentang kesyirikan, bahwa sebab dari terjadinya kesyirikan adalah fasalatul syaitan. Syaitanlah yang mentergelincirkan umat manusia dari agama mereka, yang mentergelincirkan mereka sampai terjerumus dalam perkara kesyirikan. Nah, dari sisi keterkaitan antara syirik dan syaitan menunjukkan bahwasanya syaitan adalah syirik adalah amalan syaitan yang Allah Subhanahu wa taala benci, yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Tambahkan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa perbuatan kesyirikan adalah malam unzil bihi sultanan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujah argumen padanya untuknya. Kesyirikan tidak ada pembenaran di dalam agama Islam, kecil ataupun besarnya, sedikit ataupun banyaknya. Itu arti dari ucapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku tidak menurunkan sultan, hujah, bukti, pembenaran akan perbuatan dari kesyirikan tersebut. Wallahu taala alam bishawab. Ini dapat kita ambil pada pertemuan kita di hari ini. Di malam hari ini ada dua hadis. Pertama hadis Jibril, namun ini dari sahabat Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua juga adalah riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Iyad bin Himar al-Mujashi'i. Hadis-hadis yang lainnya insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.